Teenage pregnancy can change your life in way you might not ready for. Apa dampak yang paling besar itu ada perempuan, stres, ada kecemasan, kemudian risiko keguguran, di pertumbuhan janinnya terhambat, itu risikonya kejang, bahkan bisa menyampai kematian. Satu penyakit aja Sudah merembet kemana? itu sudah merembetnya kemana-mana. Semeton Healthy Gulkung, bertemu kembali dengan saya, Bli Ajis. Hari ini merupakan hari yang spesial karena bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional yang ke-61. Dan tema kita kali ini adalah tentang pernikahan dini. Ya, perkenalkan, nama saya Dr. Suryanta. Saya dinasnya di Rumah Sakit Umum Kelungkung. Swasta saya ada di Rumah Sakit Geraha Bakti Medika di Kelungkung. Jadi dokter spesialis kandungan, Dok, ya? Iya. Terima kasih. Nah, cuma itu aja, Dok? Iya, itu aja. Takutnya nanti lebih disayang kebablasan jadi pernikahan dini, Dok, ya? Enggak. Tidak sampai kebablasan kok, Dok. Nah, itu bertepatan dengan tema yang kita akan bahas kali ini, Dok. Karena dari sumber yang saya baca, Dok, ya, dari beberapa jurnal, terutama jurnal UNICEF yang saya baca, bahwa Indonesia itu sekarang berada di posisi 4, Dok, kasus pernikahan dini ini. Dan di ASEAN itu kita menempati posisi kedua. Wah, luar biasa. Dengan 25 juta kasus, Dok. Jadi bukan merupakan angka yang kecil. Jadi kalau dari BKKBN itu sekarang walaupun ada tren penurunan dari 1.000 perempuan di Indonesia, itu ada dari 34 dari 1.000 perempuan di Indonesia itu 26-nya itu, Dok, itu ada kasus pernikahan dini ini atau di bawah umur ini. Nah, tentunya ini merupakan sesuatu yang harus kita cegah, Dok, ya. Ada sesuatu yang harus kita koreksi. Ya. Nah, agar untuk mencegah dari kasus pernikahan dini ini. Nah, untuk itulah kami dari Dinas Kesehatan Kelungkung bekerja sama dengan PKBI, dengan LSM yang lainnya, mengundang dokter. Nah, untuk lebih menekankan apa sih sebenarnya bahaya dari pernikahan dini itu. Definisi pernikahan dini dari kaca medis itu apa sebenarnya, Dok? Pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang di bawah umur yang seharusnya, ya. Kalau menurut kriteria yang disepakati oleh BKKBN, ya, itu umur yang ideal untuk menikah. Itu ada beda-beda masing-masing, ya, cowok dan perempuan, ya. Jadi untuk cowok itu idealnya adalah 25 tahun, untuk yang perempuan itu 21 tahun. Ya, kalau dari kancah medis sebenarnya umur yang ideal untuk ibu hamil dari segi kematangan hormon seperti itu idealnya adalah di atas 20 tahun. Apa sih dampaknya, Dok, kalau seandainya pernikahan itu atau hamil itu di bawah batas usia pernikahan itu, Dok? Apa dampak yang paling besar itu ada perempuan. Karena dia akan mengandung. Iya, dia akan mengandung. Pertama itu adalah dampak kehamilan yang tidak diinginkan, jadi dia akan berisiko untuk mencari bagaimana cara menggugurkan atau bagaimana dia mencari kedukun. Nah, itu yang bahayanya, jadi bisa risiko infeksi, perdarahan pasca abortus itu, ya seperti itu. Jadi sekarang kalau umpamanya dia menjalani kehamilan, yang pertama adalah risiko anemia. Itu yang paling risiko sering. Anemia, Dok. Iya, paling sering. Iya, kenapa bisa anemia, Dok? Iya, karena remaja sebagian besar menurut data yang ada ini, ternyata remaja sebagian besar itu mengalami anemia. Jadi 60-70% wanita remaja itu mengalami anemia. Hal ini terkait dengan apa? Pola makan. Jadi zaman sekarang ini makanan siap saji, gitu ya, kurang sayur sama buah, isinya kurang, modalnya rendah. Jadi
dia mengalami kehamilan pun itu sudah menyebabkan suatu anemia yang fisiologis, artinya memang hamil itu memang akan menyebabkan dia sedikit anemia. Modalnya sudah anemia, ditambah karena anemia tambahlah jeblok, dia pertumbuhan janinnya terhambat, kemudian risiko keguguran juga. Risiko keguguran. Ya, kemudian kelahiran prematur. Ya, berat bayinya lahirnya rendah. Iya. Ya kayak gitu. Katanya yang memang karena kalau memang belum di bawah umur menikah, kasus pendarahannya itu tinggi katanya. Betul. Jadi kasus perdarahannya itu udah anemia salah satu anemia salah satunya. Ya, jadi risiko keguguran itu kan perdarahan. Iya. Gitu. Jadi risiko perdarahan memang tinggi. Iya. Apalagi kalau melakukan aborsi yang memang kehamilannya itu adalah normal. Jadi kehamilan normal dilakukan pengguguran secara tidak ada indikasi, risikonya berkali lipat, perdarahannya lebih banyak. Itu baru satu saja dok, dari anemia aja, satu penyakit aja sudah merembet kemana? Itu sudah merembetnya kemana-mana. Betul. Ada namanya risiko preeklamsi. Nah, preeklamsi itu apa? Risiko hipertensi dalam kehamilan. Itu luar biasa tuh kalau gini dampaknya. Kenapa? Kalau dia bisa sampai kena namanya preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan, itu risikonya kejang, bahkan bisa sampai kematian. Kejangnya itu si ibu? Iya, ibu dan janin. Dan janinnya juga? Janin juga terlibat. Oke, setelah melahirkan apa? Risiko terjadinya penelantaran bayi, gitu ya, karena dia emosi belum stabil, stres. Jadi dia tahu nggak pernah istilah baby blues, pernah dengar? Baby blues, itu deh. Artinya ada stres, ada kecemasan. Jadi bayinya terlantar, terus tidak terelus, akhirnya stunting bayinya, kekurangan gizi, ASI tidak terpenuhi, seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Bahayanya itu bukan hanya ke ibunya saja dok ya, berarti ke janin yang dikandungnya. Ada hubungannya dok bahwa menggugurkan atau nikah terlalu dini, belum siap kandungannya, sudah hamil, jadi risiko kanker serviks ini lebih besar. Benar dok? Iya, betul sekali. Ya, kenapa bisa begitu? Kan pernikahan dini ini kasusnya paling besar itu diakibatkan karena seks bebas ya. Seks bebas. Iya, betul ya, karena seks bebas, kurangnya edukasi mengenai seks bebas seperti itu. Kanker serviks itu penyebabnya adalah virus. Ya, human papilloma virus namanya. Nah, itu ditularkan secara seksual. Ya, serviks pada wanita yang masih muda yang sudah melakukan hubungan seksual itu belum terjadi kematangan. Jadi gampang virus itu masuk. Gitu. Oh, itu hubungannya ya. Wanita usia reproduksi artinya 20-an itu sudah mulai terjangkit kanker serviks. Nah, karena apa? Ya karena dia melakukan seks bebas di bawah umur 20 tahun. Gitu. Jadi betul ya. Jadi pernikahan ini tuh adalah meningkatkan risiko kanker serviks dan penyakit menular seksual lainnya. Nah, selain itu kan tadi dijelaskan juga penyakit menular seksual, dok ya. Salah satunya yang paling kita tahu ya HIV, dok ya. HIV, betul. HIV. Karena memang ya seks bebas, dok ya. Iya, betul. Seks bebas. Selain penyakit-penyakit yang lainnya, dok. Iya, betul. Seperti ada gonorrhea, sifilis, seperti itu. Yang katanya wanita sering jamuran, itu apa namanya, dok? Di kelaminnya ada jamur gitu kan? Iya, ada kayak kondiloma gitu. Kondiloma, kayak kutil dulu. Kutil banyak sekali kasus-kasus seperti itu, ya sekarang. Dari segi psikologis, ibu yang berdampak dengan kehamilan dini, kan biasanya kematangan emosionalnya masih belum matang ya. Jadi menyelesaikan masalah itu masih belum bagus gitu. Jadi akan berdampak pada KDRT.
KDRT. Nah, itu. Waduh, Iya. siapa yang mau di KDRT ini? Risiko perceraian tinggi loh. Iya. KDRT, Iya, betul. jadi kekerasan dalam rumah tangga. Dan kemudian apa? Jadi karena dia emosinya belum stabil ya, jadi seringlah mendapatkan stres, depresi, yang akhirnya ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Ya, mungkin dari si bayi itu pasti akan mengalami kecacatan, Dok, ya. Iya, betul. Ya, bayi akan mengalami kecacat. Salah satunya mungkin apa, Dok, ya? Itu dah efek dari anemia itu kan menyebabkan Prematur pasti, Dok, ya. Prematur karena rahim belum siap, Dok, ya. Ya, betul. Prematur, otomatis itu dampaknya bukan hari itu aja, Dok. Bukan sekali itu aja, tapi sampai dia sampai ke masa tuanya. depan. Ya, betul. Itu ya. Jadi benar-benar madesu, Dok. Masa depan sudah. Kembali lagi ke laptop. Nah, kalau seandainya, Dok, ada remaja datang ke dokter minta digugurkan, saran Pak Dokter apa sih? Iya. Jadi ada beberapa kasus ya, salah satu dari 20% itu ya. Maksudnya beberapa kasus dari 20% itu pasti datang ke saya. Baik itu ditemani dengan orang tua maupun tidak. Sebagian besar yang tidak ditemani. Tidak ditemani oleh karena orang tua. kan takutnya. Iya, sebagian besar kenapa? Takut biasanya. Takut, ya. Ya. Dan apa yang saya lakukan ya saya pasti akan edukasi untuk melanjutkan. Ya, karena apa ya? Karena sudah berani membuat, harus berani bertanggung jawab. Berarti sebagian besar dokter itu bukan sebagian besar, tapi kewajiban dokter untuk menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa itu harus dilanjutkan. Ya, itu, Dok, ya. Harus dilanjutkan. Harus digugurkan. Dok, betul. Ya. Harus dilanjutkan karena resiko menggugurkan lebih tinggi. Iya. Salah satunya, Dok. Nah, itu perdarahan. Perdarahan, apalagi dia nanti tidak saya layani untuk pengguguran, cari di luar. Iya. Nah, itu lebih bahaya lagi. Ya, jadi kalau saran saya juga melibatkan orang tua. Saya pasti artinya mereka kan datang berdua atau sendiri si wanita ini. Jadi saya pasti akan coba tolong dijelaskan. Maksudnya jangan takut untuk menjelaskan kepada orang tua. Ya walaupun mendapat omelan dan sebagainya, tapi kan dapat support gitu loh. Dapat support itu ada tempat berbagi seperti walaupun pertamanya pasti dimarah sama orang tua karena tidak melakukan hal yang benar. Ya tapi kan setidaknya beliau tahu ada yang mendukung lah. Masa anak sendiri tidak dirumuin istilahnya. Ya setidaknya ya butuh dukungan daripada orang tua untuk menjalani kehamilan ini. Itu setidaknya edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitas itu sangat penting. Pengenalan masalah edukasi kesehatan reproduksi dan seksual itu tidak harus pas remaja, dari kecil sudah bisa diberikan. Sekarang medianya banyak kok, ada buku-buku. Jadi kita kenalkan, oh ini organ reproduksi yang kamu miliki, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu dari umur 5 tahun sudah bisa diberikan. Ada gambar-gambar banyak, jadi bisa itu dipakai media. Oh ini loh, ini nggak boleh dipegang. Oh ini bisa hanya kamu aja yang boleh gitu. Tidak memamerkan kepada orang lain seperti itu. Dari usia dini harus sudah diberikan gitu. Mungkin sedikit menurut dokter pacaran yang sehat di masa remaja itu kayak gimana, Dok? Iya, jadi pacaran yang sehat menurut saya ya artinya tidak melakukan seks bebas itu sih sebenarnya ya. Ya walaupun adanya artinya kita shift lah, artinya memikirkan dampak ke depannya, artinya apa sih, tetap berkesadaran intinya ya, apa yang kita lakukan, kita pikirkan matang-matang ke depannya, oh dampaknya saya jika melakukan hal ini, dampaknya ke depannya apa. Artinya menjalani hubungan itu dengan cara berkesadaran, artinya tahu dampak yang akan dialami jika saya melakukan hal ini.
seperti itu. Jangan buru-buru menikah, walaupun kemakan cinta, kenalilah dia baik buruknya, ya, terutama sifat kasar, suka bohong, ya, itu boros. Nah itu harus diketahui. Jangan sampai sudah melangsungkan ke pernikahan baru kelihatan. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin ada suatu quote dari saya untuk menutup podcast ini. Jadi menikah itu bukanlah sebuah perlombaan. Jadi di masa produktif ini, mari kita jadikan benar-benar waktunya untuk menata hidup lebih bijaksana dalam mengelola hidup kita sehingga tercapai cita-cita yang kita inginkan. Hindari seks bebas, hindari pernikahan dini, masa depan cerah bersama kita. Terima kasih. Selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-61, Generasi Sehat, Masa Depan Hebat. Being a teenager is a time to dream big, explore your talents, and build foundation for your future. You have the power to create the life you want. But that means you have to making wise choices. One of the most important choices is to avoid early pregnancy. Teenage pregnancy can change your life in way you may not ready for. It can make your school harder to finish, limit your chances for your good career, and bring emotional and financial struggles. Your teenage years should be about learning, growing, and discovering who you are, not carrying responsibilities meant for adults. Remember, your dreams matter. You deserve the chance to reach them without unnecessary obstacles. Say no to early pregnancy and say yes for your bright future, your goals, your education, and else. Be proud to take control of your life because your future is worth waiting for. Masa remaja adalah waktu untuk bermimpi besar, membangun bakat, dan membangun dasar bagi masa depanmu. Kamu punya kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Tapi itu berarti kamu harus membuat pilihan yang bijak. Salah satu pilihan terpenting adalah menghindari kehamilan di usia yang muda. Kehamilan remaja bisa membuat hidupmu dengan cara mengubah yang mungkin belum kamu bisa hadapi. Hal itu bisa membuatmu sulit menyelesaikan sekolah, membatasi kesempatan untuk berkarir, dan menimbulkan beban emosional serta finansial. Masa remaja seharusnya menjadi waktu untuk belajar, tumbuh, dan mengenal diri sendiri. Bukan untuk menanggung tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh orang dewasa. Ingatlah, mimpimu itu berharga. Kamu pantas mendapatkan kesempatan untuk meraihnya tanpa hambatan yang tidak perlu. Katakan tidak pada kehamilan di usia muda, dan katakan ya pada pendidikan, cita-cita, serta masa depan cerahmu. Banggalah karena kamu bisa mengendalikan hidupmu, karena masa mudamu layak untuk diperjuangkan dan ditunggu. Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-61, Generasi Sehat, Masa Depan Hebat.